Oke, hari ini IHSG tadi sebenarnya menguat ya teman-teman. Tapi di akhir sesi dia agak-agak turun dikit, cuman tetap masih di atas dari IHSG yang kemarin gitu. Ditutup di angka 6255. Jadi ada sedikit pola cup with handle kecil, gemuk ya. Ice. Kemarin di komen bantal, leher, apalah terserah, sekarang komen gemuk. Oke. Terima kasih. I take it as a compliment. Oke. Tangan aku agak getar-getar nih ya. Nih teman-teman perhatiin ya. Ini IHSG, dia di sini ada kayak bentuk kayak cup with handle gitu. Resistannya di 6317, 6317. Kalau sampai dia breakout dari 6317, dia bakalan nguji ke resisten yang terdekat itu di angka ini 6478 yang aku kasih lihat ini 6478 ini ya gitu. Nah kalau 6478 breakout, next target di mana? Kalau target kita di akhir tahun ini, target optimis di angka 7250, masih tetap sama di 7250, sedangkan kalau yang pesimisnya di angka 6800, jadi 68 sampai 7250 gitu. Oke. Gendut ya. Oke. Hari ini saham-saham batubara terbang. Akhirnya setelah masa penantian panjang. Kita akan review beberapa saham batubara hari ini ya. Internet aku agak-agak slow, semoga wifi-nya di situ lancar. Kalau udah balik ke rumah gini, ini rebutan koneksi nih sama anak-anak nih. Oke, Adaro hari ini rebound dikit. Perkiraan aku dalam beberapa hari ke depan Adaro bisa mencapai level 1285. Jadi yang udah beli Adaro hold aja ya, hold aja untuk Adaronya. Terus apa sih sentimen positif buat sektor batubara ini? Sebentar ya. Hari ini pakai baju M-Trade loh, dengan bangga. M-Trade. Oke. Tadinya ini aku mau ikut di leher, tapi nanti kalian bikin gosip lagi, bahas lagi leher. Oke, kita bahas batubara aja. Jadi hari ini gantian emiten batubara yang dapat sentimen positif dari pemerintah. Kalau sebelum-sebelumnya sektor otomotif, sektor properti, dengan kalau otomotif itu kemarin PPNBM diturunin, terus kemudian untuk DP 0%, kemudian properti juga DP 0%. Nah sekarang mulai nih sentimen positif yang diberikan oleh pemerintah ini lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ini merupakan salah satu follow up untuk Omnibus Law juga ya. Dan kemudian lewat PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang ESDM. Pemerintah memberikan insentif berupa 0% untuk sektor batubara ya. Jadi insentif 0% untuk sektor batubara. Tapi nggak semuanya. Emiten yang dapat insentif untuk royalti 0% ini adalah batubara yang digunakan dalam kegiatan hilirisasi batubara. Salah satunya adalah konversi batubara jadi dimethyl ether atau DME. Nah, jadi ini yang jadi sentimen positif ya buat sektor batubara hari ini, khususnya untuk PTBA, Adaro, ITMG, Indi, dan juga Bumi naik paling kenceng. Tapi kalau saya sendiri, seperti yang saya bilang beberapa hari kemarin, saya lebih prefernya di Adaro. Oke. Nah, DME ini merupakan salah satu alternatif solusi buat alternatif solusi untuk menggantikan impor LPG Indonesia yang selama ini sangat tinggi sekali ya gitu. Jadi dengan adanya DME diharapkan mampu mengurangi kebutuhan impor LPG Indonesia yang selama ini terus naik gitu. Jadi bikin neraca dagangnya jebol gitu ya. Nah, jadi ini yang terdampak positif salah satunya adalah PTBA, karena PTBA ini dia punya proyek gasifikasi batubara menjadi DME gitu. Terus kemudian selain itu, kalau dari swasta ada PT Bumi Resources dan juga
Adaro ya. Jadi Adaro Energy ini juga terdampak positif gitu. Oke, aku akan review ya untuk sektor batubara baik secara fundamental maupun secara teknikal. Harum lebih ke nikel ya sekarang sentimennya. Let me check. Lambat banget internet di sini. Ci, buka room di Clubhouse dong. Ada loh, Mtrade tuh punya Clubhouse. Cuman tadi aku mau buka room, start a room, kok internetnya agak-agak lelet. Mulai besok ya, kita start open a room. Start a room. I don't know how to start a room. Besok deh. Buka room di Clubhouse besok ya. Oke, aku akan cek buat Adaro. Jadi semua yang aku sampaikan ke teman-teman ini semuanya adalah kerja tim dari Mtrade ya, bukan karena saya yang riset-riset sendiri. Ini ada tim riset dari Mtrade, coach-coach Mtrade, dan juga tim analis di depan layar maupun di belakang layar. They are working on it. Jadi teman-teman jangan cuma ngeliat oh Ellen yang iniin, yang bawain gitu. Tapi semuanya sebenarnya kerja tim gitu ya. Jadi I give the credit to my team gitu. Oke, nah kalau Adaro ini secara fundamental menarik karena saya udah sempat bilang beberapa kali kemampuan dia valuasinya sangat rendah dan kemampuan dalam efisiensi biayanya sangat bagus sekali. Apalagi didukung dengan harga coal yang terus naik ya, terus atraktif. Ini juga Adaro punya coking coal, dia ada coking coal di sini. Terus di samping itu ya Adaro terdampak juga dengan adanya insentif royalti tadi ya teman-teman ya. Untuk valuasinya sebenarnya udah di atas PBV minus 1 tapi masih di bawah rata-rata untuk PBV-nya. PBV Adaro di level 0,7 kali gitu. Beli kaosnya di mana? Ini kaos buat tim. Mau jadi tim Mtrade. Oke. Adaro rekomendasinya gimana? Rekomendasi kita adalah hold. Terbeli Adaro ini terbeli di angka maksimal 1220 untuk swing trader pada 11 Februari kemarin dan kita masih nunggu. Jadi memang agak-agak slow buat Adaro ini. Kemudian kita ke PTBA. Jadi target jangka pendek Adaro di 1280. Target berikutnya ada di area 1380. Nah, buat PTBA hari ini kedampak sangat-sangat signifikan sekali ya. Jadi kedampak sangat signifikan sekali dengan sentimen insentif royalti 0% tadi. Nah, untuk PTBA sendiri ini hampir mencapai target kita di angka 2770. Mtrade ada beli hari ini untuk swing trading di angka 2640. Kita masih ngehold. Sedangkan untuk investing kita udah beli dari 4 Februari kemarin di angka 2.500, maksimal 2.500 gitu. Perkiraan saya PTBA dalam rentang waktu 3-6 bulan, itu yang paling lama, itu bisa mencapai angka 3.100 sampai 3.170. Jadi kalau saya pribadi ngehold aja. Banyak banget teman-teman, banyak sekali yang nanyain saya tentang coin trading, cryptocurrency trading. Memang saat ini saham karena lagi bergerak sideways ya, saham lagi bergerak sideways ya. Ini seringkali dibandingkan dengan cryptocurrency gitu. Jadi kalau dibandingin dengan cryptocurrency sekarang memang gerakannya lebih slow. Tapi coba teman-teman ingat pada bulan November kemarin, Oktober sampai Desember gitu. Nah itu pertumbuhan saham juga cepat banget gitu ya. Nah teman-teman be very careful dengan kripto dan juga forex. Intinya segala sesuatu yang bergerak cepat itu fluktuasinya naik cepat, turun juga cepat. Intinya teman-teman mesti siap dengan pembatasan risiko, jangan sampai terbawa semangat atau ngikutin bubble aja gitu. Jadi tetap harus tahu pembatasan risiko juga, minimal analisis technical basic mesti tahu gitu. Wajahnya Miss lagi lesu nih, kayaknya enggak, ini gara-gara nih lo pasang bulu mata salah nih. Ini harusnya aku copot aja, jadi ada bayangan di sini. Nah, capek di komen aneh-aneh.
Aku gede-gedeinnya biar nggak kayak ngantuk gitu ya. Kaos dijual nggak? Enggak, ini buat tim doang nih, buat tim M-Trade aja. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, ya jadi sekali lagi buat yang nanya PTBA, besok masih bisa naik untuk PTBA. Short term udah hampir kena resisten kita di 2770. Kita masih hold strong hold untuk PTBA. Oke, kita move ke saham batubara yang lainnya. Indica Energy. Sabar atuh, ya aku sabar. Indica Energy hari ini juga dia naik, cuman yang udah breakout, yang beneran breakout tuh si PTBA. Kalau Adaro geraknya dia agak-agak slow melo gitu ya. Sedangkan kalau Indi ini short term dia targetnya sampai level 1690. Next ini 1690 atau 1700 tuh sekitaran beberapa hari ke depan aja. Sedangkan kalau untuk mencapai angka 2000 bisa nggak? Bisa, perkiraannya sekitar 3 bulan. Jadi aku memperkirakan Januari akhir, Februari awal kemarin itu merupakan bottom market di tahun ini, di kuartal 1 tahun ini, kemudian nanti naik sampai sekitaran bulan April atau Mei. Nah itu kita udah mulai waspada koreksi lagi gitu. Oke, aku masih di batubara karena tadi ada sentimen positif buat batubara ya. Jadi ini udah mulai kelihatan nih pemerintah kasih berbagai kelonggaran ya, insentif kemarin untuk sektor otomotif, kemudian untuk properti, sekarang untuk batubara. Nah kemarin tuh awal Februari ini benar-benar kering sentimen banget. To be perfectly honest, aku sendiri sampai ketika nge-live Instagram gitu ngulang-ngulang sentimen yang sama terus, rasanya jujur waktu itu saya sendiri juga ngerasa agak-agak bosan gitu. Cuman hari ini udah beberapa hari terakhir udah mulai keluar sentimen yang baru-baru lagi gitu. Oke, aku akan bahas untuk Indi ya. Indi ini menarik karena ekspornya ke China lumayan tinggi. Sebenarnya ekspor ke China itu semuanya ada juga, cuman ini lumayan tinggi. Dan Indi ini dia punya diversifikasi operasi, ya. Jadi ada diversifikasi untuk Indi ini. Dan pada kuartal 4 2020 kemarin harga batu bara tuh naik 37,7%. Ini juga berdampak positif buat Indi. Nah, meskipun China memiliki produksi batubara domestik, tapi harga batubara domestik ini udah overpriced, artinya udah kemahalan gitu ya, di atas 100 US dollar per ton, sedangkan harga Newcastle Coal itu masih lebih murah gitu. Ya, dan Indonesia ini merupakan negara eksportir batubara yang akan sangat diuntungkan ya, terutama untuk Indi ini sendiri. Oke, secara rasio utang, Indi ini rasio utangnya agak-agak gede, 2,56 kali. Maka dari itu kalau buat investing kurang. Tapi kalau buat trading cukup oke nih, Indi cukup oke. Indi dan Doit itu kontraktor batubara, dia cukup oke untuk gerakannya ya, untuk gerakan buat tradingnya jangka pendek. Oke. Rasio utangnya Indi ini tinggi karena bond yang diterbitkan Indi buat ekspansi ya. Jadi kalau Indi sih buat trading aja. Ini investasi ada sih M-Trade, tapi belinya udah tanggal 28 Januari kemarin gitu. Maksimal harganya 1.500 ya. Jadi short term dalam beberapa hari bisa ke 1.700, untuk 3 bulan sampai 6 bulan itu bisa ke 2.000. Kita hold Indi, kita hold saham-saham batubara yang sekarang memang lagi slow itu, memang lagi kalah seksi dengan si ini kripto. Oke, Doit. Let me cek untuk Doit. Ada BSKT ugat-ugat, lucu banget. Kalau minim sentimen mending Pak Sony live dong. Tetap harus dibahas meskipun sideways ya. Tetap harus semangat. Oke, Doit dalam beberapa hari ini dia bakalan bisa naik sampai ke 346 short term ya, bisa sampai ke 346.
Mtrade kebetulan nggak beli ini karena udah ada beberapa saham batubara ya, kita udah punya beberapa saham batubara gitu. Kontraktor batubara juga kita udah punya United Tractors. Nah, untuk Doit ini sendiri sekarang dia juga lagi berada di area support MA100. Di support MA100 secara fundamental valuasinya juga masih terdiskon ya untuk Doit ini ya. PBV-nya Doit saat ini kalau teman-teman mau lihat, aku kasih chartnya. IHSG ngomong-ngomong masih konsolidasi ya teman-teman. Nih, ini valuasi Doit 2016 sempat di bawah, terus kemudian dia naik tinggi sampai 2017, terus habis itu turun lagi. Sampai ini masih murah banget sih valuasinya saat ini sih ya. Gitu. Susahnya kamera ini. Sentimen batu bara ini sampai berapa lama? Kalau sentimennya aja buat boom ininya berita tentang royalti itu jangka pendek banget. Jadi cuman buat 1-2 hari ini aja. Cuman kalau batu bara aku lebih ngeliat ke sentimen naiknya demand after pandemi ya. Jadi sekarang kan vaksinasi juga udah mulai didistribusikan baik di Indonesia maupun di Amerika dan di banyak negara gitu. Di Amerika sendiri untuk retail salesnya udah mulai meningkat gitu. Jadi ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian juga gitu ya. Jadi di batubara kita masih di Adaro, terus PTBA kita juga ada, kita masih ngehold, terus United Tractors. United Tractors ini masih dekat-dekat area support juga ya, masih dekat-dekat area support, dia masih agak-agak slow gitu teman-teman. Aku mau move ke saham yang lain nih yang menarik banget nih ya, Hoki Buyung Putra Sembada. Oke teman-teman, si saham Hoki ini hari ini tadi sempat agak-agak Noel ke level stop loss 276 ya. Jadi kalau di Mtrade kita ada kasih tahu jangan pakai automatic stop loss tuh karena gampang kesentuh terus kemudian naik lagi gitu. Kalau kita lihat Hoki abis stock split ini dia ketahan di area supportnya saat ini. Bisa mengalami technical rebound ya. Jadi short term technical rebound itu bisa sampai ke 302 dalam beberapa hari ini, tadi aja udah kena gitu. Terus kemudian dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan bisa sampai ke 330 gitu. Jadi yang pegang Hoki nggak usah khawatir, hold aja ya untuk Hoki. Aku hari ini banyak Hoki minus ikut Mtrade, sabar dong. Itu kan kalau Hoki kita lebih ke super trader, sabar ya, sabar gitu. Karena super trader beli trading breakout kemarin. Oke, saham yang lain aku mau nge-live bareng netizen deh. Siapa yang mau nge-live bareng aku? Coba tulis dong di situ mau nge-live gitu. Mau nge-live, tulis di komen, nanti aku invite. Antam Tony Kandi nanya Antam sampai teriak Antam. Mapi kenapa naik? Bagus dong, kita udah masuk sampai harga maksimal 800, masih bisa masuk berarti ya untuk investing. Semua saham akan naik pada waktunya. Ya, jadi Mapi Rals ini juga masuk dalam portofolio kita untuk investasi. Terutama Ralsnya masih disupport buat teman-teman yang ketinggalan di Mapi, masuk aja di Rals gitu. Join dong, mau live. Go live with Cornelius Cahyono. Ada orang nih. Wah, di mobil sambil nyetir. Hati-hati loh. Parkir kok. Aman. Parkir. Oke, dengan siapa di mana? Saya Cornelius di Surabaya. Wah, niat banget nih sampai nyalain. Itu lampu apa tuh? Kenapa? Lampu apa tuh bisa terang di muka?
Oh, ini lampu plafonnya aku ganti LED, makanya terang banget. Oke. Mau nanya apa, Cornelius? Gini sih, Ci. Kalau misal kita mau invest untuk jangka panjang gitu ya, kita kalau mau ambil saham-saham yang second liner itu gimana? Nggak kelihatan, aku liatin kamu. Melihatnya gimana? Silau. Terangan nih. Nggak, bukan silau dari lampuku sendiri. Eh, Saham second liner untuk investasi jangka panjang ya. Sebenarnya Melihatnya lebih second ke liner itu jangka pengennya panjang. saham apa dulu nih? Udah ada Gimana? bayangan belum? Udah ada bayangan belum? Kepengen saham apa? Kalau selama Nggak ada. ini sih Oh, bingung. ini di Sido Muncul sama Cleo. Oke. Jadi gini sih sebenarnya tuh sama ya. Kalau mau investasi jangka panjang, baik pada saham blue chip atau saham defensif maupun pada saham second liner, kita tuh harus melihat secara forward looking ke depan. Nah, kalau dulu kesalahan terbesar aku waktu menentukan saham buat investing tuh cuma ngelihat di belakang aja. Ya, jadi kalau kita cuma ngelihat di belakang aja kayak pertumbuhan earnings-nya tuh harus stabil terus, itu bakalan dapatnya cuma saham-saham blue chip doang yang macam Indofood, ICBP, BRI, BCA, terus TLKM 12 saham itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2020 kemarin, ya kita belajar banyak hal bahwa investasi itu ngelihat ke depan. Kita ngelihat ke depan. Jadi meskipun saat ini earnings perusahaan tersebut lagi jelek, tapi kalau prospek ke depan bagus, itu biasanya big fund akan ambil. Big fund tuh institusi atau investor besar, mereka akan ambil. Nah, gimana caranya ngelihat forward looking? Forward looking kita lihat prospek ekonomi ke depan, terus kemudian prospek dari sektor tersebut ke depan kayak gimana. Saya kasih contoh. Seperti yang saya ada ngomong berkali-kali bahwa dengan adanya vaksinasi yang semakin efektif, maka perekonomian akan pulih. Dengan perekonomian akan pulih, maka sektor manufaktur akan bergerak. Kalau sektor manufaktur bergerak, mereka butuh bahan bakar. Itu yang pertama. Maka kalau bahan bakar, yang diuntungkan adalah batu bara dan juga CPO itu juga diuntungkan. Kemudian gimana dong dengan electric vehicle? Katanya ke depan green energy ini bakalan dampak banget buat buat saham-saham nikel seperti Inco, Harum, kemudian Antam ya. Bicara tentang green energy atau electric vehicle itu masih cerita jangka panjang banget gitu. Jadi kalau jangka menengahnya untuk batu bara masih terdampak positif. Nah, kemudian kita lihat lagi, oh ada sentimen apa lagi? Sentimen ada insentif untuk royalti ya batu bara. Kemudian DP 0% untuk properti, suku bunga diturunin, suku bunga tuh masih dijaga rendah. Kalau suku bunga masih dijaga rendah, artinya saham itu masih bisa naik. Yang terdampak sensitif buat suku bunga adalah sektor properti. Nah, jadi cara ngelihatnya forward looking tuh kayak gitu. Memang kalau untuk fundamental faktornya ada banyak. Jadi kita lihat singkatnya aja ya, kita lihat dalam pemulihan COVID-19 ini sektor apa aja yang bakalan diuntungkan. Sektor komoditas sebenarnya semua sektor, properti, banking, retail, dan juga pastinya healthcare gitu. Cuman kalau healthcare sahamnya yang kayak KF, INAF, IRRA itu sangat fluktuatif sekali, itu lebih cocok buat trading. Nah, kalau Kalbe Pharma ini juga bagus, tapi dia big caps jadi gerakannya slow gitu. Intinya nomor satu harus lihat forward looking potensi sektor itu ke depan gimana. Yang kedua harus lihat valuasi. Kalau mau investasi, lihat valuasi. Ini kemarin aku udah jawab juga sama Pak siapa kemarin yang dari Pekanbaru, kalau ada nonton. Nah, ada nonton nggak kemarin? Jumat. Ya, coba nanti dilihat rekamannya. Ya, lihat rekamannya ya. Itu jadi aku ada kasih lihat untuk valuasi perusahaan tuh bisa dilihat dari historical dari PBV-nya. Selama 5 tahun terakhir kayak tadi chart yang aku kasih lihat, kalau tadi lagi driving ya, ntar pulang di rumah dilihat aja rekamannya. Sebenarnya ada di Jumat kemarin pas di akhir-akhir live gitu. Itu aku jelasin tentang gimana kita milih perusahaan untuk yang baik second liner maupun big caps secara valuasi terdiskon dalam 5 tahun terakhir. Ada chartnya PBV dan juga PE chartnya. Kebetulan itu ada di Mtrade, nanti aku kasih kamu gratis 7 hari, oke? Nah, kemudian
Kemudian yang ketiga, ya, jangan cuma valuasinya aja, tapi secara teknikal juga harus dilihat gitu. Nah, kalau technically harus dilihatnya gimana? Kita mesti ngelihat kalau bisa di area support banget. Nah, tahun 2019 kita banyak trading breakout karena saham itu lagi uptrend. Tapi tahun 2020 dan 2021 ini kita banyak buy on weakness dan banyak value investing karena memang timingnya cocok untuk itu. Contohnya apa? Sambil ngelihat teknikal, contohnya adalah hari ini Astra International, yaitu di area support banget, di area support MA100 ya. Jadi selain melihat fundamental, kita juga pada akhirnya ujung-ujungnya timing kalau mau lebih precise itu pakai teknikal juga gitu. Jadi 3 faktor, 1 forward looking, 2 valuasi, PBV historical, PE historical, kemudian yang ketiga adalah technical analisisnya mesti disupport. Bicara tentang PE ratio, untuk historical PE ratio ini cuma bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan defensif. Perusahaan defensif itu bisa pakai PE ratio karena earnings-nya positif. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang second liner, earnings-nya kedampak, jangan pakai PE ratio. Untuk perbankan juga pakai PBV gitu. Kadang kita juga pakai EV to EBITDA gitu. Oke, daripada bingung nanti kalau kamu dapat MTrade langsung aja masuk ke menu edukasi. Di situ ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Tolong DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Oke, sip. Oke, thank you Cornelius. Drive safely ya. Bye-bye. Thank you. Ya. Oke, siapa lagi mau nge-live? Oh, malam, Miss. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dito, Miss, di Tegal. Hah? Siapa? Tegal. Dito. Dito, di Tegal. Ya, Oke, mau nanya apa, Pak? Miss. Kalau money management dengan modal yang under 50, tapi, sebentar. Pak, Nanti. diajak sekalian, Pak. Mana anaknya?